Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan uji kompetensi keahlian bisnis digital. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asnapika Agustin. Saya dari kelas 12 Bisnis Digital, asal sekolah dari SMKN 5 Pangalengan. Apabila ibu, bapak, dan teman-teman ingin berkomunikasi lebih lanjut, bisa menghubungi sosial media yang tertata di sini. Dan ini logo bisnis saya, yang di dalamnya ada mahkota dengan melambangkan keindahan dan kepercayaan. Tulisan dengan gaya huruf yang lembut dan melengkung mencerminkan feminim, warna pink melambangkan kelembutan serta identik dengan gaya yang lucu dan menarik. Lalu nama Alana yang saya ambil dari nama saya Hasna, dan Belle berasal dari bahasa Prancis yang artinya cantik atau indah. Adapun visi dan misi, visi menjadikan aksesoris yang dikenal dengan desain gantungan tas yang unik, lucu, dan stylish untuk menambah keindahan serta kepercayaan diri penggunanya. Dan misi, membuat produk gantungan tas dengan desain yang menarik dan berkualitas, menghadirkan aksesoris yang sesuai dengan tren dan disukai oleh remaja, menawarkan produk dengan harga yang terjangkau, memasarkan produk secara kreatif melalui media sosial, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Untuk menjalankan usaha bisnis saya menggunakan alat SWOT. Yang pertama, straight. Gantungan tas memiliki desain menarik yang menambah nilai estetika pada tas, harga terjangkau, ukurannya kecil, ringan, dan praktis sehingga banyak diminati sebagai aksesoris pelengkap fashion atau berbagai kalangan. Yang kedua ada weakness. Produk gantungan tas mudah ditiru dan bukan kebutuhan utama. Jika kualitas bahan kurang baik, produk bisa cepat rusak dan menurunkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga ada opportunity. Tren aksesoris tas yang populer di kalangan anak muda membuka peluang penjual. Produk juga mudah dipromosikan melalui media sosial dan dapat dibuat custom untuk menarik lebih banyak pembeli. Yang keempat ada trend. Persaingan pasar cukup ketat karena banyak produk serupa. Selain itu, perubahan tren, fashion, dan produk impor mulai dapat menjadi tantangan bagi produk lokal. Untuk memasarkan bisnis ini, saya menggunakan marketing mix. Yang pertama ada produk. Gantungan tas dengan desain lucu dan estetik untuk mempercantik tas, terbuat dari bahan berkualitas seperti akrilik, kain, resin, dan rajut yang kuat dan tahan lama. Tersedia dalam berbagai bentuk dan warna menarik. Yang kedua ada price. Harga gantungan tas terjangkau dan sesuai dengan kualitas, kisaran harga 15.000. Yang ketiga ada place. Produk dijual secara online melalui Instagram, TikTok Shop, dan WhatsApp. Dan offline di Kampung Sukamenak, RT 5, RW 1, Desa Margamukti, Kecamatan Palengan, Kabupaten Bandung. Dan yang terakhir, saya melakukan promosi di media sosial yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Dan slide selanjutnya ada produk knowledge. Deskripsi produk. Gantungan tas adalah aksesoris untuk mempercantik tas dan memberi ciri khas pada pemilik. Tersedia dalam berbagai bentuk, warna, dan desain menarik, sehingga cocok digunakan oleh semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Lalu yang kedua, fungsi dan manfaat. Mempercantik tas agar terlihat lebih menarik dan unik, menunjukkan karakter atau gaya pemilik tas, memudahkan mengenali tas sehingga tidak tertukar, dapat dijadikan hadiah kecil yang lucu dan bermanfaat. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada plastik, akrilik, hiasan boneka, hati, bintang, lonceng. Yang kedua manik-manik, plastik, krisen. Yang tiga tali, nilon, kur, ring, gantungan plastik atau logam. Yang terakhir ada lem dan finishing cat glossy. Yang keempat ada keunggulan produk. Desain lucu, estetik, dan kekinian, ringan sehingga tidak membebani tas, tahan lama dan tidak mudah rusak. Tersedia berbagai pilihan warna dan bentuk, harga terjangkau untuk pelajar hingga umum. Cara penggunaan, buka pengait atau ring gantungan, pasangkan pada resleting atau pegangan tas, pastikan terpasang dengan kuat agar tidak mudah lepas. Lalu yang keempat, cara penyimpanan. Hindari terkena air berlebihan, simpan di tempat kering dan bersih, bersihkan dengan kain kering jika kotor. Yang kelima ada target pengguna. Yang pertama, anak sekolahan dan remaja, pencinta aksesoris tas, dan cocok sebagai souvenir atau hadiah. Yang terakhir, nilai jual utama. Gantungan tas ini menawarkan desain menarik, kualitas baik, harga terjangkau, dan fungsi dekoratif sekaligus identitas tas sehingga menjadi aksesoris sederhana namun bernilai guna tinggi. Yang selanjutnya ada storyboard yang saya buat untuk melakukan konten video. Yang pertama ada closing, yang kedua muncul produk,
yang ketiga detail produk, dan keempat pemakaian before dan after. Lalu yang kelima, aktivitas bisa untuk dipakai sehari-hari. Yang terakhir ada keunggulan produk. Yang selanjutnya ada dokumentasi produk dari Alana Belle. Dan ini adalah bukti hasil promosi di IG Reels saya. Lalu ada promosi di TikToknya juga. Lalu tidak lupa juga menawarkan di WhatsApp. Lalu menawarkan di Instagram juga. Dan selanjutnya ada dokumentasi pelanggan yang sudah membeli keychain Alana Belle. Dan ini testimoni-testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sudah membeli keychainnya. Lalu ada laporan keuangan. Modal awal yaitu 98.000, biaya lainnya seperti stiker kemasan 19.000 jadi 117.000. Untuk HPP 117.000 dibagi 10 pieces sama dengan 11.700. Dan harga jual HPP ditambah laba HPP 19.700 dan untuk laba 28% sama dengan 14.976 dibulatkan menjadi 15.000. Lalu omset penjualan dalam satu pekan, harga jual 15.000, jumlah produk 10 pieces, hasilnya jadi 150.000. Keuntungan dalam satu pekan, omset satu minggu 150, dikurangi modal 117, jadi keuntungan satu pekan yaitu 33.000. Dan evaluasi produk marketing. Kendala yang dialami dalam proses pembuatan produk, bahan seperti akrilik, rajut, resin kadang sulit didapat atau harganya naik, produksi terbatas karena masih handmade. Dari sisi marketing, banyak pesaing dengan harga lebih murah, promosi masih terbatas di lingkungan sekolah atau teman, konten promosi belum konsisten dan kurang menarik. Yang terakhir, belum memanfaatkan marketplace secara maksimal. Yang terakhir, upaya dalam menyelesaikan kendala, mencari supplier bahan yang lebih terjangkau dan berkualitas, aktif promosi di WhatsApp, Instagram, dan TikTok, memberikan promosi bundling atau diskon pembeli banyak. Dan yang terakhir, business development plan, menambah variasi bentuk karakter lucu bunga boneka mini, menyediakan paket hampers atau gift kecil untuk hadiah, mencari reseller di kelas atau sekolah lain, menargetkan penjualan online melalui marketplace.